Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang di The City Light Purwokerto. Gerejanya orang-orang yang tidak suka bergereja dan gerejanya orang-orang yang tidak sempurna. Baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, kita semua di tempat ini memiliki hak istimewa yang sama untuk berkumpul, bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Sebelumnya perkenalan dulu nih, saya Rahel. Barangkali banyak yang lupa dan juga banyak yang belum kenal ya Bapak Ibu. Saya senang sekali dapat menyambut kembali di tempat ini nih, di atas panggung TCL Purwokerto, melihat senyuman Bapak Ibu Saudara semuanya. Setelah saya vakum beberapa bulan untuk melahirkan seorang bayi kecil yang saya kandung selama 9 bulan, saya lahirkan dengan bantuan suntik, saya begadang untuk menyusui tapi dia memilih untuk mirip papahnya. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Saya tetap bersyukur, saya diberikan kepercayaan untuk bisa menyambut kembali Bapak Ibu di tempat ini, tentunya dengan semangat yang baru. Terima kasih. Dan saya juga berharap sekali semangat itu dapat kita rasakan bersama-sama, baik dari tim The City Light Purwokerto yang ada di depan, ataupun Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk semangat melayani, semangat memuji dan juga menyembah Tuhan. Boleh tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Dan tentunya semangat itu nggak cuma bisa kita rasain di gereja aja loh Bapak Ibu. Contohnya hari Selasa kemarin, TCL Purwokerto telah mengadakan acara nobar ataupun nonton bareng film judulnya Jangan Buang Ibu. Nih, seru banget nih. Banyak kalangan nih, dari kalangan anak kecil, kalangan remaja, kalangan kaum muda dan juga kalangan yang menolak tua ya. Ini komplit sekali TCL Family. Dan saya walaupun belum menonton filmnya, katanya makna yang bisa diambil dari film ini itu begitu luar biasa. Tentang menghargai waktu, menghargai keluarga, terutama menghargai seorang ibu. Dan saya yakin sekali teman-teman yang menonton film ini pasti mendapatkan makna dari film itu ya Bapak Ibu. Dan terbukti Bapak Ibu, setelah menonton film ini, Ibu Powen, Saudari Stefani, Terang dan juga Michelle itu lebih kayak keluarga gitu ya katanya Bapak Ibu ya. Betul ya Tante ya? Oh memang keluarga ya Tante ya? Oh kirain kayak keluarga banget gitu soalnya. Jadi saya pasti merasa Bapak Ibu juga sangat setuju ya Bapak Ibu. Kalau misal nanti ada acara nobar lagi, Bapak Ibu pasti harus ikut ya Bapak Ibu ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, dan untuk memulai ibadah pada sore hari ini, nanti kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Lois. Boleh berikan tepuk tangannya dong. Dan juga kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Jadi mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama bersuka cita menyanyikan beberapa lagu bersama oleh TCL Band yang sudah ready nih di belakang saya. Jadi Bapak Ibu siap untuk memulai ibadah pada sore hari ini? Berikan sambutan yang paling meriah untuk TCL Band. Buat kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur Tuhan, senantiasa bersyukur. Sebab sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
sama-sama nyatakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Senang sekali sore ini kita bisa beribadah bersama-sama, memuliakan nama Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan pada sore hari ini. Saudara-saudara, judul khotbah saya hari ini tentang bocor. Bocor itu bisa macam-macam ya saudara-saudara ya. Bocor itu bisa saluran air yang bocor, atap rumah yang bocor, ember yang untuk mengangkut air bocor ya. Semuanya itu, kebocoran itu bisa dilihat dari mata. Bisa disaksikan oleh mata. Tapi sayangnya kita juga sering membuat kesalahan yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu melalui kata-kata yang kita ucapkan. Sebab kadang-kadang kata-kata yang telah kita ucapkan itu membuat diri kita sendiri menjadi susah. Karena kita tahu dengan kata-kata yang kita ucapkan, kita sudah membuat seseorang tersinggung. Sehingga timbul hal-hal yang tidak menyenangkan, kurang menyenangkan. Nah, jika hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk menghapus satu kalimat yang pernah kita ucapkan sepanjang hidup ini, kira-kira kalimat apakah itu yang akan kita hapus? Mungkin ada di antara kita yang langsung ingat, wah, kalau aku waktu itu memiliki perkataan yang baik, tentu aku tidak akan membuat orang tersinggung. Atau seorang anak berkata, seandainya aku tidak berbicara kasar terhadap orang tuaku, aku tidak membentak orang tuaku, atau sanak saudara yang ada di dalam keluargaku, atau antara suami dan istri, pasti mereka tidak marah. Dan mungkin juga mereka tidak akan dendam. Ada orang yang mengatakan mungkin kalau aku tidak posting cerita di medsos, tentunya tidak akan terjadi rumor yang memalukan dan menjengkelkan. Dan lucunya saudara-saudara, hampir setiap orang, hampir semua orang pernah menyesali sesuatu yang pernah diucapkan. Hampir tidak ada orang yang menyesal karena terlalu lama mendengar cerita atau gosip atau unek-unek seseorang atau sebuah keluarga. Coba kalau ada orang yang bergosip, gak bosan kan mendengarnya? Kepingin dengar lagi, apalagi, lanjutkan ceritanya. Saudara-saudara, ada orang yang mengatakan saya menyesal karena waktu itu saya hanya bisa mendengar saja. Saya sudah terlalu banyak mendengar gosip. Karena dengan terlalu mendengar banyak gosip, terlalu banyak mendengar unek-unek atau cerita orang lain yang tidak berbobot, sudah membuat hati dan pikiran kita tidak nyaman. Kita ketularan, ya. Karena ceritanya minus terus, akhirnya kita ketularan. Hati kita jadi minus, pikiran kita jadi minus, sikap kita jadi minus terhadap seseorang. Nah, banyak persahabatan rusak karena hal-hal seperti itu. Banyak persahabatan rusak bukan karena pukulan tangan, ya, tapi karena perkara-perkara yang sudah membuat hati dan pikiran itu tidak nyaman. Banyak keluarga retak bukan karena uang. Banyak gereja pecah bukan karena perbedaan doktrin, tapi karena beberapa kalimat, ya, hanya beberapa kalimat yang salah diucapkan karena ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, ada pepatah kuno yang mengatakan diam itu emas. Ya, diam itu emas. Hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita mengendalikan lidah kita. Tapi
Diam itu bukan berarti bisu, tidak bisa berkata-kata. Kalau ditanya orang, dia hanya tertawa, ya, atau dia hanya mengangguk-angguk tanpa memberikan jawaban, ya, bukan seperti itu. Diam itu emas artinya kita memiliki perkataan yang bernilai, yang baik untuk diucapkan. Kita tidak sembarangan mengucapkan perkataan-perkataan kita keluar. Itu diam itu emas. Mengapa diam itu emas? Karena dengan diam kita membuat diri kita aman. Tidak ada kebohongan yang diucapkan. Sehingga kita akan mendapat banyak hikmah karena kita dapat mengendalikan lisan kita. Diam itu emas karena tidak ada orang yang tersakiti. Tidak ada orang yang terluka, sehingga perkataan yang kita ucapkan itu memberkati sesama kita. Dan diam itu emas, karena kita tahu kapan waktunya berbicara, kapan saatnya berbicara, dan pembicaraan akan lebih bermutu dan berkualitas. Karena kata-kata yang kita ucapkan adalah perkataan yang bijaksana. Diam membuat kita banyak belajar tentang kehidupan. Haleluya, saudara-saudara. Namun diam itu tidak selalu menjadi emas, karena ada saatnya atau waktunya kita harus berbicara keras, bersuara keras untuk menyatakan kebenaran, untuk menolong seseorang keluar dari kesalahan, dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Untuk itu kita harus berbicara keras. Dan dengan diam kita dapat menahan amarah kita. Ya, antara suami istri kalau sedang ribut, adu mulut. Coba kalau adu mulut itu dilangsungkan terus. Yang perempuan ngomong, yang laki ngomong. Jadinya apa? Bisa berhenti? Enggak. Sebab enggak ada yang mau kalah. Ya kan? Kalau lagi adu mulut, nggak ada yang mau kalah. Coba tanya Pak Santos nih, pengalaman banyak dia. Saudara-saudara. Nah, diam itu emas karena kita dapat menahan amarah kita, menghindari gosip, dan kita belajar mendengar orang lain berbicara, dan itu merupakan kebijaksanaan emas. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita belajar untuk tidak banyak bicara, tetapi lebih sedikit berbicara. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yakobus. Yakobus ini orang yang tidak pakai bahasa yang halus, perkataannya tajam, dan kadang-kadang langsung menyakiti hati kita. Ya, nah kita baca kalau saudara membaca dalam Yakobus pasal 3 ayat 5, di situ dikatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu kecil, lebih kecil dari muka kita kan? Kalau lidah itu gedenya seperti muka kita, wah, nggak tahu seperti apa modelnya manusia itu, ya. Nah, lidah itu begitu kecil, tapi berdampak sangat besar. Bisa karena lidah itu kita bisa sombong, ya. Karena lidah itu kita bisa membanggakan diri. Karena lidah kita bisa mengucapkan perkataan yang tidak benar, sehingga membuat orang tersakiti. Nah, saudara-saudara, yang sering kali menghancurkan hidup seseorang bukan keputusan yang besar, tetapi satu kalimat, satu komentar yang diucapkan. Entah kalimat atau komentar itu baik, entah kalimat atau komentar itu benar atau salah, tapi semuanya itu berasal dari satu komentar. Yang menghancurkan hidup seseorang itu juga bisa dari satu gosip. Gosip itu belum tentu benar, tapi kita sudah berani menyebarkan kemana-mana. Satu hinaan, satu fitnah, satu sindiran. Mendengar cerita belum tentu benar, sudah menyebar gosip.
dan tidak bertanggung jawab, lalu menghukum dan mengucapkan perkataan yang tidak menyenangkan, nyindir-nyindir ya, untuk membuat hidup orang lain hancur. Atau satu chat, satu status yang ditulis di HP saudara seringkali juga membuat masalah dengan sesama kita. Kalau kita tidak tahu keadaan benar seseorang, lawan kita, teman kita, ya, kalau kita tidak menyukai orang itu, jangan sekali-kali menulis chat, ya, jangan sekali-kali menulis status di WA kalian. Saudara-saudara, mengapa? Karena HP itu sekarang dimiliki dari bayi. Coba saudara perhatikan, bayi 6 bulan sudah pegang HP loh sekarang. Sebab apa? Mamanya nggak mau repot. Kalau bayinya nangis, wah gini, kasih HP, nonton. Ya, dan HP itu sudah dipegang oleh anak-anak balita sampai dewasa, sampai kakek, sampai nenek. Semua pegang HP. Karena itu kita harus lebih teliti apa yang ditulis karena dapat dibaca oleh banyak orang. Jangan membuat status yang membuat amarah orang timbul. Jangan membuat status yang membuat orang kepingin tahu ada apa sih dengan keluarga ini. Saudara-saudara, status yang kita buat harus memberkati sesama kita. Ya, yang mungkin dilakukan dianggap kecil, tetapi dampaknya itu sangat besar. Saudara-saudara, kalau hari ini kita ditanya, siapa yang pernah disakiti oleh perkataan orang? Atau siapa yang pernah menyakiti orang lain dengan perkataannya? Mungkin kita semua akan angkat tangan. Gak ada orang yang gak pernah menyakiti hati orang lain, ya. Dan juga gak ada orang yang pernah merasa dirinya itu bersih, gak ada. Saya juga pernah nyakiti Pak Santos. Kalau dia kerjanya gak benar, pasti saya tegur. Saya juga pernah menegur Pak Hendy. Ya, biarpun dia lebih pintar dari saya teologinya, tapi saya nggak takut, saudara-saudara, karena apa yang saya ucapkan adalah kebenaran. Nah, kita semua hidup di dua sisi kehidupan, pernah terluka dan pernah melukai. Tetapi yang mengejutkan, di sini Yakobus tidak berhenti berkata-kata. Yakobus mengatakan sesuatu yang membuat dirinya mampu dan membuat orang lain merasa tidak terganggu pikirannya. Yaitu dia mengatakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak seorang pun. Saya tidak bisa menjinakkan lidah saya. Karena kadang-kadang lidah ini mengucapkan perkataan di luar kontrol. Saudara pun tidak bisa menjinakkan lidah saudara. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yakobus itu benar. Kita semua pernah menghadapi masalah dan membuat masalah. Karena selama ini kita berpikir kita tidak pandai bicara. Karena itu saya harus belajar komunikasi. Enggak perlu komunikasi. Ya, kita cuma perlu belajar sabar. Sabar dan sabar. Yakobus juga mengatakan seringkali kita membuat masalah yang lebih dalam lagi melalui diri kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Beberapa hal yang perlu kita pelajari yaitu pertama, lidah tidak menciptakan isi hati. Tapi lidah hanya membocorkan isi hati. Hati-hati saudara-saudara. Jadi lidah itu bukan menciptakan isi hati. Tapi lidah itu bisa membocorkan isi hati kita. Kita sering berkata, aduh keceplosan aku. Pernah gak ngomong gitu? Ya kan? Keceplosan aku. Nah, mestinya aku tidak bermaksud seperti itu. Tapi karena keceplosan, aku sudah membuat orang lain tersinggung. Aku sudah membuat orang lain tidak nyaman. Nah, saudara-saudara, itu ucapan yang kebetulan keluar. Atau karena lagi emosi, atau itu perkataan seorang yang bodoh.
sehingga dia tanpa berpikir panjang mengucapkan sesuatu perkataan yang tidak bermutu. Firman Tuhan mengatakan saat mulut berbicara, sebenarnya perkataan itu asalnya dari hati yang penuh dan melimpah. Tuhan Yesus tidak mengatakan mulut menciptakan hati, tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang keluar dari mulut adalah apa yang sudah lama tinggal dan tersimpan di dalam hati. Saudara-saudara, itu sama seperti kalau saudara mengisi air di gelas, di sebuah gelas, diisi sampai penuh. Atau diisi dengan kopi sampai penuh. Lalu coba saudara goyang gelas yang isinya air, yang keluar apa? Yang akan tumpah keluar itu apa? Air. Ya. Kalau kita mengisi gelas itu dengan kopi penuh, kita goncang keluar, kita goncang gelas itu, yang akan keluar itu juga kopi. Nah, saudara-saudara, itulah yang ada di dalam hati kita. Apakah air bersih atau kopi, hanya kita sendiri yang tahu. Saudara-saudara, kita pernah berkata, saya jadi marah karena dia, karena seseorang, karena si A, si B, bukan. Ya. Seseorang mungkin menggoyang gelas kita, tetapi orang itu tidak menentukan isi gelasnya. Kalau yang keluar kemarahan, itu karena kemarahan memang sudah ada dalam hati kita dan tersimpan dalam hati kita. Kalau yang keluar itu satu penghinaan, karena memang penghinaan itu sudah tersimpan di dalam hati kita. Kalau yang keluar itu kepahitan, karena kepahitan itu juga sudah tinggal lama di dalam hati kita. Kalau yang keluar itu ucapan syukur, karena hati kita dan hidup kita selalu menghargai kemurahan Tuhan yang melimpah dalam hidup ini. Itu sebabnya Yakobus mengatakan lidah itu seperti api. Masalahnya api tidak muncul dari kayu, api berasal dari sumbernya. Lidah hanya menyalurkan dan hati adalah sumbernya. Saudara-saudara, kalau masalah hati berarti solusi kita bukan sekedar belajar diam, tapi kita harus tahu ada banyak orang diam tetapi memiliki kebencian. Ada banyak orang diam tapi gampang tersinggung, gampang menyalahkan, gampang menghakimi orang lain, ya, yang belum tentu salah. Kita sudah main hakim sendiri. Ada orang yang diam tetapi dendamnya itu bertahun-tahun tidak pernah diberesi. Ada orang diam tapi pikirannya penuh dengan kemarahan. Biarpun dia tidak memaki, ucapannya tidak keluar, tapi dalam hati dia selalu mengumpat seseorang dan menyalahkan. Jadi diam bukan otomatis kudus. Diam belum tentu kita memiliki kasih. Diam belum tentu kita menjadi orang yang dewasa rohaninya. Hari ini Yakobus memberitahu kita bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah hati kita sendiri hanya dengan teknik berbicara. Kita bisa menyelesaikan masalah hati kita kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, diam bukan mengubah hati, tapi dia memberi Tuhan kesempatan untuk mengubah hati. Kita sendiri nggak sanggup mengubah hati kita, ya. Tapi Tuhan yang sanggup mengubah hati saudara dan saya. Bahkan Tuhan juga pernah diam, ya. Tuhan kadang-kadang diam, Tuhan kadang-kadang juga menangis, Tuhan juga kadang-kadang berkhotbah berjam-jam, Tuhan juga kadang-kadang marah sampai membalikkan meja, ya. Jadi diam sendiri bukan tujuan. Penulis Alkitab mengatakan tiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Artinya belajar untuk diam. Karena diam menciptakan ruangan. Ruang untuk apa? Ruang untuk hati kita tidak langsung gampang bereaksi. Ya, saudara-saudara, ada penelitian yang menarik mengatakan bila seseorang sedang marah, otaknya itu tidak berhenti bekerja.
Justru otaknya akan bekerja lebih cepat dan sangat cepat. Coba saudara perhatikan kalau orang malah, ya, dia akan mikir apalagi ucapan yang perlu diucapkan. Dan kadang-kadang kita heran, marahnya itu ucapannya itu bisa luar biasa cepatnya. Kita belum mikir apa yang dikatakan, dia sudah bermil-mil mengucapkan perkataannya. Dan itu tidak terduga. Nah, saudara-saudara, emosi selalu lebih cepat daripada kebijaksanaan. Mohonlah kepada Tuhan, berikan aku hati yang bijaksana, supaya dari mulutku keluar perkataan-perkataan yang bijaksana juga. Saudara-saudara, sehingga seringkali kita juga berpikir kita punya nilai yang sangat berharga dalam hidup ini. Coba kalau kita menggunakan waktu 5 detik, itu kadang-kadang bisa rasanya seperti 5 tahun. Ya, waktu 5 detik itu kadang-kadang bisa menyelamatkan kita, persahabatan kita, pernikahan kita, bahkan gereja Tuhan. 5 detik sebelum membalas chat. Ya, saudara baca chat, panas, kepingin balas, tapi berhenti sebentar. Ya, jangan tergesa-gesa. Kita perlu punya waktu 5 detik untuk membalas chat. Dan Tuhan akan memberikan kita penerangan dalam hidup kita. Ya, 5 detik sebelum kirim komentar, mengomentari orang lain. Seringkali kita tergesa-gesa memberikan komentar. Oh iya, memang dia seperti itu. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Coba kita berhenti sejenak. Ya, 5 detik itu kita perhatikan dengan benar. Supaya kita bisa memberikan komentar yang baik. 5 detik sebelum kita membentak pasangan kita. Ya, ada suami istri yang terus akur, gak pernah geger. Ya Aru aja sering gegeran katanya dia. Ya, coba 5 detik sebelum membentak pasangan kita. Kita tahan diri kita. Pantas gak kita membentak pasangan kita? Orang yang kita cintai, orang yang kita pilih, sekarang seenaknya sendiri aja dibentak-bentak. Kalau itu anak saya tarik kembali anak saya. Saudara-saudara, ya, 5 detik sebelum memposting sesuatu, itu kita harus benar-benar pikirkan. Apakah yang saya posting itu memberkati orang lain? Apakah yang saya posting itu sudah membuat orang lain tertawa dengan postingan kita? Ya, saudara-saudara, itu semua harus kita pikirkan. Karena apa? Karena iblis tidak selalu butuh kita melakukan dosa besar. Dia cuma butuh kita bereaksi dengan cepat. Ingat, iblis tidak butuh kita melakukan dosa besar. Tapi iblis hanya butuh kita melakukan reaksi yang sangat cepat. Coba kita ingat, banyak penyesalan dalam hidup ini terjadi. Bukan karena kita kelamaan berpikir, tapi karena kita terlalu cepat ngomong. Ya, terlalu cepat ngomong. Apalagi ibu-ibu. Ada yang sudah tertawa, berarti dia terlalu cepat ngomong. Saudara-saudara, hari ini kita sama-sama belajar bahwa salah satu tanda kedewasaan rohani adalah mengusahakan diri agar semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang memancing reaksi kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita acuh tak acuh, itu tidak kita lakukan dan kita tidak diperbudak oleh emosi kita. Makanya diam itu adalah emas, karena diam adalah ibadah. Mengapa? Karena tiap kali kita memilih untuk berdiam atau berhenti sejenak sebelum membalas, sebelum menghakimi, sebelum kita menyindir seseorang, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukan emosiku yang memimpin hidupku, tetapi Tuhan yang memimpin hidupku. Dan itu merupakan ibadah. Haleluya. Saudara-saudara, yang ketiga, lidah yang baru lahir dari hati yang baru. Tuhan Yesus datang untuk memperbaiki cara kita berbicara. Tuhan Yesus datang untuk mengubah hati yang berbicara dengan memberikan hati yang dibarui oleh Tuhan. Yohanes mengatakan tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah
Kalimat ini sebenarnya bukan membuat kita putus asa, tapi membuat kita berhenti berharap pada diri sendiri. Karena selama ini kita berpikir, saya harus lebih sabar, saya harus lebih berhati-hati, saya harus lebih banyak diam. Tetapi Yakobus mengatakan, bahkan kalau kamu berusaha seumur hidup, kamu tetap tidak mampu menjinakkan lidahmu sepenuhnya. Saudara-saudara, siapa yang dapat melakukan dan menjinakkan lidah kita? Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukannya. Dan kita akan diberi perkataan yang baru, kita akan diberi hati yang baru. Dan kalau Tuhan memberi kita hati yang baru, maka yang keluar adalah hal-hal yang baru dari kehidupan ini. Yang Tuhan Yesus inginkan bukan sekedar mulut yang lebih tenang, tetapi hati yang lebih dibarui. Haleluya, saudara-saudara. Ironisnya, Tuhan Yesus juga tidak pernah berdosa dengan perkataannya. Justru dia mati untuk kita. Berkali-kali orang yang melakukan dosa dengan perkataannya, Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya. Rela menebus kita. Saudara-saudara, dia menebus setiap kali kita berbohong. Dia menebus hidup saudara dan saya ketika kita mengucapkan gosip atau kita memfitnah seseorang. Dia menebus saudara dan saya karena kata-kata kita sudah menghancurkan orang lain. Dan banyak hal yang sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersekutu dalam perjamuan kudus. Dan ini merupakan momen yang tepat untuk kita memperbaiki diri. Mungkin selama ini kita hanya tahu kesalahan orang lain. Tapi mari kita belajar mengoreksi diri kita. Kita belajar memeriksa perkataan kita. Apakah perkataan kita sudah melukai sesama kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita? Ya, sebab sekarang banyak anak-anak yang suka membentak orang tuanya. Perhatikan anak-anak, jangan sekali-kali membentak orang tuamu. Karena sebelum engkau ada, orang tuamu sudah lebih ada lebih dahulu. Jangan pernah membentak orang tuamu. Jangan pernah membentak orang yang lebih tua dari kamu. Kakakmu mungkin. Ya, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, salib Kristus memampukan kita untuk melakukan kebenaran demi kebenaran setiap hari. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saat kita berdoa, kita berkata, Tuhan, jaga mulutku, kuasai hatiku, ubah hidupku. Karena kalau hati kita diubah, hidup kita diubah, maka perkataan kita yang tidak benar itu juga akan diubah. Dan kita akan memiliki perkataan yang benar di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu, Bahasa Cinta. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta.
padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana, murah hati, rela menderita. Kita akan berdiri bersama-sama. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kami rindu Tuhan, agar cinta yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini ada tetap dalam hidup kami, sehingga kami dapat selalu menyalurkan kasih Kristus kepada sesama kami. Kami memiliki perkataan, ucapan yang baik yang dapat menghargai sesama kami dan dapat memberkati sesama kami. Kami mohon Tuhan, kuasailah hati kami, agar dengan hati yang bersih, maka kami juga memiliki perkataan yang baik, agar kami tidak bersalah dengan perkataan yang kami ucapkan. Dan biarlah setiap perkataan yang kami ucapkan dapat memberkati orang lain yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kuduskan hidup ini, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus. Kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini akan memberkati hidup kami semuanya. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Kami mohon Tuhan, agar Tuhan selalu menguasai hidup kami, membarui hidup kami, khususnya apa yang akan menjadi kata-kata kami setiap hari. Kuduskan Tuhan pembicaraan kami, ucapan kami,
agar kami dapat memberkati sesama kami. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Beri kami hati yang kudus, beri kami hati yang menghormati Tuhan, agar hidup kami dan keluarga kami serta usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.